Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis pembacaan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul, karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah, salah satu dosen di Jamiah Islamiyah di Madinah An-Nabawiyah. Pada pertemuan ini kita masuk pada pertemuan yang ke-21, hari ini tanggal 26 Rajab tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Februari tahun 2024. Pada pertemuan yang ke-21 ini kita akan membahas satu pembahasan saja tentang dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah ketika musim haji. Ketika musim haji atau musim kedatangan mereka. Taib. Akan kita baca qala muallif ardu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsahu alal qabail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya, dakwahnya terhadap kabilah-kabilah Arab. Berarti dengan bahasa lain bahwa hal ini menunjukkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah Arab. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alal qabail ayyamal mawasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan dirinya, maksudnya menawarkan dakwahnya tersebut terhadap kabilah-kabilah Arab. Dan hal itu dilakukan oleh Rasulullah ketika hari-hari musim kedatangan mereka. Musim kedatangan mereka, terutama musim haji dan rangkaian-rangkaian yang mengikuti haji tersebut. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemunya orang Arab yang banyak di Makkah dengan berbagai latar belakang yang berbeda dari kabilah-kabilah yang berbeda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Man rajulun yahmiluni ila qaumihi." Siapa seseorang yang membawaku ke kaumnya? Fayamnauni, lalu kemudian melindungiku, hatta uballigha risalata rabbi, sehingga kemudian aku menyampaikan risalah dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha risalata rabbi, karena Quraisy melarangku, karena Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga Rasulullah SAW memerlukan bantuan dari orang lain yang bisa kemudian menerima dakwahnya Rasulullah selain dari Quraisy. Mu'allif melanjutkan, wa hadza ammuhu Abu Lahab la'anahullah wa ra'ahu yaqulu linnas. Adapun kemudian ketika Rasulullah mengatakan demikian, muncullah Abu Lahab. Abu Lahab la'anahullah itu kemudian ada di belakang Rasulullah. Abu Lahab kemudian mengatakan kepada orang-orang tersebut, la tasma'u minhu. Jangan mendengar perkataannya Muhammad. Fa innahu kadzdzab. Karena Muhammad itu pendusta. Ini katanya Abu Lahab. Fakana ahya'ul Arab yatahamaunahu. Orang-orang Arab, perkampungan-perkampungan Arab, kabilah-kabilah Arab yatahamaunahu. Mereka menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjauhi? Lamma yasma'una min Quraisyin fiha innahu kadzib, innahu sakhir, innahu kahin, innahu syair, akadzibu yakdzifunaha baha min tilqa'i anfusihim. Kabilah-kabilah Arab, orang-orang yang tinggal di perkampungan-perkampungan Arab, mereka menghindari Rasulullah karena mereka dengar pernyataan dari Quraisy yang mengatakan bahwa Muhammad itu pendusta. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu dukun. Muhammad itu penyair. Intinya, gelar-gelaran itu tersebut, klaim-klaim tersebut hanyalah dusta, hanyalah kemudian kedustaan-kedustaan yang kemudian mereka buat sendiri. Rasulullah SAW tidak demikian. Itu hanya tuduhan belaka dari orang-orang Quraisy. Fayusghi ilaihim man la tamyiza lahu minal ahya. Sehingga orang yang kemudian tidak bisa membedakan al-haq, maka orang-orang Arab itu kemudian mendengar
pernyataannya Quraisy. Mereka mendengar larangannya Quraisy, sehingga tidak mau kemudian memperhatikan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang seperti itu. Amal alibba, adapun orang-orang yang berakal, adapun orang-orang yang cerdas, idza sami'u kalamahu wa tafahhamuhu syahidu bi annama yaquluhu haqqun. Adapun orang-orang yang berakal, maka jika mereka mendengar perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka memahami perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bersaksi, mereka membenarkan bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu memang hak. Bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu memang hal yang benar. Wa annahu muftaruna alaihi fayuslimun. Lalu adapun yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy yang mereka menggelari Rasulullah SAW dengan gelar yang bermacam-macam, maka itu sekedar iftira. Hanya sekedar tuduhan-tuduhan belaka yang tidak berdasar. Fayuslimun, maka kemudian nanti akan kita dapatin mereka kemudian menerima ya. Ada yang menerima dakwah. Taib. Al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan tentang ini min wujuh, dari beberapa sisi tentang dakwahnya Rasulullah SAW kepada kabilah-kabilah. Poin yang pertama dari Dr. Hani Ahmad Fakih, hafizahullah, beliau mengatakan, Ardhon Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu alal qabail fil mawasim wa da'watahum ilal Islam. Jadi Rasulullah SAW ketika menawarkan dirinya, menawarkan Islam maksudnya, ketika menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah, ketika musim, terutama musim haji, dan kemudian mendakwahi mereka kepada Islam, mengajak kabilah-kabilah tersebut terhadap Islam, mukharrajun fi Abi Dawud bi isnadin ala syartil Bukhari kama qala al-Hafidz Az-Zahabi. Riwayat tentang dakwanya Rasulullah kepada kabilah itu dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan riwayat dari Abu Dawud itu sanadnya sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah. Sehingga memang hal ini ada dasarnya. Bukan hanya kemudian sekedar kisah dalam sirah, tetapi kemudian dalam kitab-kitab hadis pun ada penjelasan tentang hal tersebut. Hal ini maknanya semakin menguatkan bahwa Rasulullah benar-benar berusaha untuk mendakwahi kabilah Arab agar mereka mau menerima Islam. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua dari Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah, beliau mengatakan, wa qawlu ammihi Abi Lahab, adapun perkataan pamannya Abu Lahab mengatakan, la tasma'u minhu fa innahu kadzdzab. Jangan mendengarkan Muhammad, fa innahu kadzdzab, karena Muhammad itu pendusta. Ini yang dikatakan oleh Abu Lahab. Maka perkataan ini akhrajahu Ahmad fil Musnad bi sanadin sahih. Perkataan Abu Lahab ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad dengan sanad yang sahih. Walafdu riwayatihi an Rabi'ah bin Abbad ad-Daili. Adapun riwayatnya ini berasal dari riwayat Rabi'ah bin Abbad ad-Daili. Annahu qala, di mana Rabi'ah bin Abbad ad-Daili ini mengatakan, ra'aitu Abu Lahab bi Ukad. Aku melihat Abu Lahab di Ukad. Ukad kita tahu menjadi tempat pertemuannya orang Arab. Pertemuannya para penyair. Dan waktunya insya Allah ketika musim-musim tersebut. Saya lupa tanggalnya di Ukad. Tapi kita tahu bahwasannya Ukad itu menjadi tempat pertemuannya kabilah-kabilah Arab di dekat Mekah atau di dalam Mekah. Kita lupa tanggalnya ya. Tapi itu termasuk bagian dari musim-musim ketika kemudian orang Arab biasa datang ke situ untuk berkumpul. Dan Ukad kemudian masyhur menjadi tempat pertemuannya para penyair Arab ya, di mana mereka kemudian sangat menggemari syair, terutama pada masa tersebut. Wa huwa yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan, Abu Lahab itu mengatakan, ya ayyuhan nas inna hadza qad ghawa. Orang ini telah sesat. Orang ini telah menyimpang. Fala yaghwiyannakum an alihati abaikum. Dan jangan sampai kemudian orang ini memalingkan kalian dari tuhan-tuhan bapak-bapak kalian. Jangan sampai memalingkan dari tuhan-tuhan bapak-bapak kalian. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafirru minhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari dari Abu Lahab, menjauhkan diri dari Abu Lahab. Wa huwa ala atharihi, sedangkan Abu Lahab terus kemudian mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nattabi'uhu, dan kita mengikuti Abu Lahab karena dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ghilman, katanya Rabi'ah,
kami mengikuti Abu Lahab yang mengikuti Rasulullah SAW itu ketika kami itu masih ghilman, masih kecil. Ka'anni anzuru ilaihi, seakan-akan aku kemudian melihat kepada Abu Lahab. Di mana Abu Lahab itu kondisinya akhwal. Akhwal itu juling matanya. Matanya juling. Taib. Abu Lahab itu akhwal, matanya juling. Dzu ghadiratain. Abu Lahab itu kemudian memiliki dua kepang. Di rambutnya dikepang menjadi dua. Mungkin kanan atau kiri. Bisa jadi kepang seperti itu musim pada zaman tersebut ya. Menjadi kebiasaan yang lumrah pada masa tersebut ya. Taib. Akhwal dzu ghadiratain. Jadi Abu Lahab itu ciri khasnya juling dan kemudian dzu ghadiratain. Lalu kemudian kepangnya ada dua. Abyadun nas, orangnya itu putih. Orangnya putih bersih. Wa ajmaluhum, dan orangnya itu kemudian tampan. Sehingga di sini kemudian Abu Lahab disifati dengan 4 sifat. Satu, matanya juling, kemudian rambutnya dikepang jadi dua, kemudian wajahnya itu putih, bersih. Wa ajmaluhum, dan juga kemudian wajahnya itu tampan. Wa qala Syu'aib al-Arnaud isnaduhu sahih. Syu'aib al-Arnaud yang kemudian mentahrij kitab Musnad mengatakan bahwa sanadnya sahih. Hal ini, poin ini yang menyebutkan upayanya Abu Lahab, hal ini menunjukkan kedengkiannya Abu Lahab. Menunjukkan upayanya Abu Lahab untuk menjauhkan umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu bahwa Abu Lahab ini adalah familinya Rasulullah, bahkan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu penentangannya terhadap dakwanya Rasulullah sangat besar. Karena itu kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu surah dalam Al-Qur'an namanya Abu Lahab, namanya Al-Lahab. Dan sampai nanti Al-Qur'an dibaca, orang akan paham bagaimana kemudian Abu Lahab dicela. Padahal nasabnya dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu kebenaran, keistiqomahan, ketakwaan bukan terkait dengan nasab. Nasab bisa membantu, tapi bukan itu faktornya. Bukan, sekali lagi, kaitannya dengan nasab. Tapi nasab bisa membantu orang. Dan kemudian memudahkan dia, bisa. Memudahkan dia untuk kemudian menerima kebenaran. Tetapi sekali lagi, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala belaka. Adapun manusia kemudian hanya bisanya berusaha. Hal ini kemudian pada keadaan seperti zaman sekarang menunjukkan bahwa orang yang memegang al-haq itu akan difitnah. Akan kemudian diprovokasi, akan kemudian dituduh macam-macam. Sehingga banyak tuduhan yang tidak benar dialamatkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah klaim belaka, hanyalah kemudian dibuat-buat. Sebenarnya tidak ada. Tujuannya hanya untuk menjauhkan manusia dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, waqad makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinin wa huwa ya'ridu nafsahu 'alal qabail fil mawasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu di Mekah selama 13 tahun. Berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dari diangkatnya beliau menjadi nabi sampai kemudian nanti hijrah selama 13 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musim musim tersebut, Rasulullah kemudian menawarkan dirinya. Rasulullah kemudian mengajak kabilah-kabilah tersebut untuk menerima Islam. Nah, Rasulullah ketika mengajak mereka untuk menerima Islam, Rasulullah kemudian yattabi'u manazilahum. Rasulullah mengikuti, mendatangi tempat-tempat berkemah mereka. Tempat mereka di mana? Tempat berkemah mereka di mana? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikuti mereka. Wa yaqulu, dan mengatakan, man yu'wini, man yansuruni, siapa yang akan menolongku? Siapa yang akan membantuku? Demikian dakwanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada perkemahannya orang-orang Arab. Rasulullah kemudian juga mengatakan, man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi wa lahul jannah. Siapa yang menolongku hingga aku mampu untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan surga. Rasulullah kemudian memberikan motivasi agar kemudian ada yang mau membantu beliau menyampaikan dakwah Islam ini tadi. Dan hal ini menunjukkan tekad luar biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kemudian berdakwah. Meskipun Rasulullah tahu bakalan tidak sedikit orang yang kemudian menolak dakwah beliau Shallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain hal ini menunjukkan kegigihan, menunjukkan perjuangannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah.
Taib. Kemudian poin yang keempat, qala hafidhahullah wa fi ardin nabi nafsahu 'alal qabail ayyamal mawasim dalilun ala anna ad-da'iyata ila Allah yajibu alaihi istighlal kulli munasabatin yajtami'u fiha an-nas li da'watihim ila Allah taala. Katanya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah, Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah mengatakan Rasulullah SAW ketika menawarkan dirinya, ketika mengajak orang lain untuk menerima Islam kepada kabilah-kabilah tersebut, dakwanya diarahkan kepada kabilah-kabilah tersebut ketika musim-musim tersebut, hal ini menjadi dalil. Hal ini menjadi bukti bahwasanya seorang dai itu wajib untuk memanfaatkan setiap momentum berkumpulnya manusia untuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mungkin belum bisa untuk mendatangi mereka, tapi ketika mereka datang ke Mekah, itu potensi. Kemungkinan yang kemudian diambil oleh Rasulullah SAW untuk mengajak mereka masuk Islam, untuk mengajak mereka kemudian menerima Islam. Sekali lagi hal ini menunjukkan kegigihannya Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Taib. Selanjutnya poin yang kelima, wa annahu la yanbaghi ay yuqassira ad-da'iya da'watahu da'watahu ala majalisihi wa durusihi al-khassah fa hasiba. Dr. Hani Ahmad Fakih menambahkan poin yang kelima bahwa seyogyanya seorang dai itu tidak membatasi dakwahnya di majelis-majelisnya saja. Tidak membatasi majelisnya di kajian-kajiannya saja. Tidak membatasi dakwahnya di kajian-kajian khususnya. Tidak hanya membatasi dalam batas-batasan itu saja. Kemudian beliau melanjutkan bal yakhsunu bihi adh-dhihab ila majalisin nas wa andiyatihim wa amakaini tajammu'atihim in amkanahu dzalik. Bagusnya, Dr. Ahmad Fakih menambahkan, bagusnya adalah pergi ke tempat berkumpulnya manusia dan juga kemudian tempat nongkrong-nongkrongnya mereka. Wa amakini tajammu'atihim, dan tempat berkumpulnya mereka. Di mana manusia banyak, maka kemudian di situ potensi tempat untuk mengajak kepada al-haq. In amkanahu dzalik, jika kemudian memungkinkan. Sehingga Dr. Hani Ahmad Fakih ingin menegaskan tentang pentingnya berdakwah dan kemudian sifatnya itu, kalau istilah hari ini ya, ini istilah saja untuk memudahkan, itu ada istilah jemput bola. Bukan kemudian menunggu, tapi kemudian aktif ya. Sifatnya aktif memulai dakwah. Sehingga ini yang seyogyanya difahami oleh setiap dai agar kemudian tidak manja, tetapi kemudian aktif untuk menyebarkan dakwahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita menyudahi pembahasan tentang Rasulullah SAW berdakwah kepada kabilah-kabilah. Poin penting yang bisa kita tegaskan bahwa Rasulullah itu biasa berdakwah kepada mereka. Yang kedua poinnya bahwa upayanya Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada kabilah itu dihalang-halangi oleh orang Quraisy. Termasuk di antara yang menghalang-halangi adalah Abu Bakar. Taib. Mohon maaf. Termasuk yang menghalang-halangi adalah Abu Lahab. Meskipun kemudian kita sama-sama tahu bahwasanya Abu Lahab ini keturunan nasabnya dengan Rasulullah itu dekat karena pamannya. Tetapi kemudian termasuk orang yang paling sengit perlawanannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga sekali lagi keimanan, ketakwaan itu bukan tergantung pada nasab, tapi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kemudian faedah yang ketiga, poin yang ketiga bahwa Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Rasulullah itu aktif mendatangi kabilah-kabilah tersebut. Rasulullah kemudian mulai datang kepada mereka, mengajak mereka untuk kemudian membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Poin yang keempat, seyogyanya setiap muslim memanfaatkan setiap kesempatan untuk berdakwah. Sebagaimana Rasulullah memanfaatkan kesempatan kedatangannya kabilah-kabilah tersebut untuk berdakwah. Poin yang kelima, bahwa seorang dai itu harus aktif. Tidak boleh kemudian hanya sekedar di tempatnya dia, di majelisnya khusus dia dan seterusnya. Hendaknya dia kemudian datang ke di mana mereka berkumpul, berbicara kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.